Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang belum memakai peci atau memakai pecinya. Aina maqam Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan kita hari ini sesi awal, yaitu kita thawaab. Sebelum perhatikan sini. Sebelum kita mulai bincang bahwa atau kita berharap, saya ingin bertanya kepada kalian, apa tujuan kita untuk mempelajari ilmu fikih? Apa tujuan kita mempelajari ilmu fikih? Tujuan kita mempelajari ilmu fikih apa? Nggak tahu. Kan selama ini kan kita belajar ilmu fikih, tahu namanya fikih, ya kan? Apa maksudnya belajar ilmu fikih itu? Coba tahu? Apa tujuannya? Untuk mengetahui hukum-hukum agama Islam. Masa apa? Ya, untuk mengetahui hukum-hukum agama Islam. Nah, dan juga untuk mengetahui baik itu mengenai cara ibadah pada Allah, ya, yang khusus seperti cara mengenai atau tata cara sholat, tata cara bermuamalah, tata cara jual beli, ya, itu semua dijelaskan di dalam ilmu fikih. Ya. Makanya kita belajar ilmu fikih bukan hanya belajar ilmu tauhid saja, bukan hanya belajar ilmu akidah saja. Ya, kalau kita belajar ilmu akidah atau belajar ilmu tauhid atau disebut dengan ilmu tasawuf, maka jomplang nantinya kalau tanpa mempelajari ilmu fikih. Ya. Nanti semuanya kalau misalkan ya, nanti
kalau misalkan kita hanya mempelajari ilmu tasawuf tanpa mempelajari ilmu fikih, ya, nanti semuanya akan dianggap apa? Tuhan kita. Sama seperti waktu zamannya Wali Songo itu, siapa? Siapa? Siti? Siapa? Siti? Nah, ya, kenal Siti Jenar? Beliau itu wali. Saking walinya, beliau itu apa? Menganggap semuanya Tuhan, menganggap semuanya Allah. Mik dianggap oleh dia Allah, Tuhan. Gelas dianggap Tuhan, angin dianggap Tuhan, pohon dianggap Tuhan. Itulah karena beliau itu terlalu banyak belajar ilmu tasawuf tanpa dibarengi dengan ilmu fikih. Ya. Kalau para ulama mengatakan, sebagai ulama, man tasawwafa wala tafaqqah falyatazallah. Ya. Kalau orang yang cuma belajar tasawuf doang tanpa mempelajari ilmu fikih, maka dia gila. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah. Kalau orang yang belajar ilmu fikih saja tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf, maka dia akan fasik. Nah, menganggap hukum ini boleh, hukum itu boleh, ya, itu fasik nantinya. Menganggap ini halal, menganggap itu haram, ya. Yang awalnya yang semestinya dianggap haram, dia anggap halal. Yang semestinya dianggap halal, dianggap haram oleh dia. Karena dia itu selalu belajar ilmu fikih tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf. Hanya kita harus membarenginya antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ya, jangan cuma belajar ilmu fikih saja atau ilmu tasawuf saja, tapi harus berbarengan biar gak jomplang. Ya, tuh. Itu dahuluan tentang ilmu fikih. Jadi kita langsung masuk ke dalam kitab Thaharah. Ya, bab Thaharah, bab yang bersuci. Thaharah di dalam bahasa, menurut bahasa itu bersuci. An-nadhafah, bersuci. Ya. Kalau menurut syara atau menurut istilah, itu menghilangkan hadas kecil atau mengangkat sebuah hadas atau menghilangkan najis. Itu disebut dengan thaharah. Ya, mengangkat sebuah hadas atau menghilangkan sebuah najis. Ya, itu disebut dengan thaharah. Kalau ilmu fikih itu gak asing dengan yang namanya bab thaharah. Kalau kita belajar ilmu fikih pakai kitab apapun, pasti di dalamnya atau didahului dengan bab thaharah. Ya, pasti didahului dengan bab thaharah. Karena bab thaharah ini sangat penting. Kita mau memulai sholat, kita harus thaharah terlebih dahulu. Kita mau memulai apapun kegiatan kita, aktivitas kita, pasti didahului dengan thaharah. Ya, pasti didahului dengan thaharah, dengan yang namanya bersuci, baik itu mengangkat hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, ya, atau menghilangkan najis. Nah, itu disebut dengan thaharah. Ya. Seperti kalau mengangkat hadas itu seperti wudu dan juga mandi. Ya, kalau wudu itu berarti hadas kecil.
Kalau mandi hadas besar. Ya. Itu secara syarat. Atau izalatul najasin, atau menghilangkan najis. Di sini disyaratnya dijelaskan seperti kal istinja, seperti istinja. Apa itu istinja? Apa itu istinja? Hah? Apa itu istinja? Oh, air besar. Hah? Apa itu istinja? Membersihkan tempat kotoran najis, keluar najis. Ya. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu istinja? Hah? Kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12. Apa? Istinja itu apa? Cebok. Ya, istinja itu cebok. Boleh menghilangkan tempat keluarnya najis atau cebok. Dan itu disebut dengan istinja. Yaitu bab thaharah. Nah, kita langsung ke bab pertama, yaitu bab wudu. Bab wudu. Ya. Furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Ya. Kalau kita belajar thaharah atau bab wudu, yang kita thaharah pas bab wudu itu di depannya pasti yang pertama yang keluar itu furudul wudu. Baru sunnah wudu, baru yang makruhnya, baru yang lainnya. Ya. Yang penting furudul wudunya dulu, fardu dulu. Karena penting. Fardu wudu ini penting. Seseorang bisa diterima sholatnya tergantung wudunya. Kalau wudunya benar, pasti sholatnya pun benar. Kalau wudunya asal-asalan, sholatnya pun salah. Jadi tergantung wudunya. Ya. Kalau wudunya itu seperti bebek yang lagi cebok, asal aja, ya, pasti sholatnya pun salah. Sholatnya pun seperti capung lagi cebok, ya, cuma nyemplung di situ terbang lagi. Ya, itu ya furud dulu, ya, fardu-fardunya wudu. Kalau di bab-bab yang lain, itu penjelasan seperti kalau misalkan sholat itu arkan, ya, rukun. Kalau mandi itu wajib, ada juga fardu. Ya. Fardu, wajib, rukun itu sama aja, satu arti. Ya. Fardu, wajib dan rukun itu satu arti. Jadi harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Ya, nggak boleh enggak, harus kita kerjakan. Yang namanya fardu, yang namanya rukun harus kita kerjakan, nggak boleh enggak. Kalau kita nggak mengerjakan fardunya, satu fardu aja, ya, satu aja yang kita kerjakan atau kita tinggalkan, maka wudu kita nggak sah. Seperti rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa? Ada? Hah? Ada 17. Ya, rukun sholat itu ada 17.
Nah 17 ini di dalam sholat kita harus pakai semuanya, harus kita kerjakan semuanya. 17 ini di dalam sholat. Kalau kita tidak memakainya, kita meninggalkan satu aja daripada rukun sholat, maka sholat kita tidak sah. Hukum sama dengan fardu. Fardu juga begitu. Satu fardu aja, tadi kan fardu dulu sih satu. Fardu-fardunya dulu itu ada 6. Ke-6-nya ini ada yang kita tinggalkan satu aja, kita tinggalkan, maka wudhu kita tidak sah. Atau wudhunya misalkan wudhunya tidak sempurna, maka wudhunya pun tidak sah. Ya. Apa itu fardu-fardunya wudhu? Wahiyah ghuslul wajhi, yang pertama itu membasuh muka. Ya. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Ya, untuk membasuh muka. Terus ghuslul yadaini, yang kedua membasuh kedua tangan. Wa mashu ba'dir rasi, yang ketiga mengusap sebagian kepala. Ya. Mengusap sebagian kepala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ghuslul rijlaini, membasuh atau yang membasuh kedua kaki. Ya, ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki. Terus yang kelima, niat. Ya, sebenarnya niat ini di nomor pertama. Ya, niat ini di nomor pertama tadi. Karena Ustaz di sini mengikuti yang di sini ada beberapa bagian, ya. Wudu itu kan ada 6. 4 yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya. 4 fardu wudu yang ditetapkan di dalam Al-Quran apa saja? 4 anggota wudu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran apa saja? Muka, terus tangan, terus kepala, terus kaki. 4 ini yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Apa bunyinya di dalam Al-Quran gimana? Marwa gimana? Di dalam Al-Qurannya apa? Waqsilu wujuh aku, terus wahai diaku ila arab fikih waqsahu ru'usakum wa julakum. Itu ya, waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq waqsahu ru'usakum wa al-salam. Ya, kalau salah benerin, kalau salah benerin. Kalian yang hafal Quran, ya saya nggak terlalu hafal, agak lupa. Ya, kalau salah benerin ya. Gimana? Romi, dah ingat kayak gimana nih? Nah, terus ingat terus. Ayat Qurannya gimana terus? Jangan lupa makanya kita belajar Al-Quran, ya. Tadi pagi kan Ustaz Ahmad udah bilang 2 perkara kan? Apa itu kata Ustaz Ahmad tadi pagi? Yang 2 itu apa? Al-Quran dan
kita harus belajar dua-duanya, belajar Al-Quran dan juga belajar bahasa Arab. Jangan cuma sekedar ngafalin terus hilang. Ya, ngafalin tapi nggak tahu artinya. Sekalian belajar artinya. Kan banyak terjemahannya tuh Al-Quran tuh. Lihat artinya. Sambil belajar artinya, ngafalin sambil dilihat. Ya, contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Ada di mushaf. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, apa artinya? Kalau sekarang itu banyak Al-Quran yang ada terjemahnya, plus ada juga ada tafsirnya, ada juga tarjemahnya. Kalau sekarang itu enak untuk mempelajarinya. Ya. Jadi gak kesusahan. Belajar artinya juga, jangan cuma sekedar ngafalin. Ya biar tahu, biar tahu. Itu 4 yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang keduanya, sisanya itu yang 2 itu sunnah, isnani sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. Karena seringnya dilakukan oleh Nabi, hanya disebut dengan fardhu. Ya, disebut dengan fardhu. Ya, apa itu? An-niyatu dan tartib. Ya, niat dan tartib. Nah, ini fardu wudu yang 6 ini harus kita pakai 6-6-nya. Enggak boleh, enggak. Kalau kita meninggalkan satu aja daripada fardu wudu ini, misalkan niat kita enggak niat, ketika wudu kita enggak niat, langsung muka aja, ya, maka tidak sah. Atau lupa basuh muka atau tangan, ya, juga enggak sah kalau misalkan enggak melaksanakan. Atau tidak sempurna membasuhnya, membasuh mukanya tidak sempurna. Ya. Sekarang saya mau nanya, muka itu batasannya dari mana sampai mana? Dari muka itu enggak dari sini sampai sini. Itu bukan muka. Ya. Yang disebut muka itu kalau tingginya dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut di sini, tempat tumbuhnya rambut sampai, dan ini namanya dagu. Ini disebut dengan wajah. Ya, ini wajah. Tempat tumbuhnya rambut sini sampai dagu sini. Ya. Terus kalau lebarnya dari mana sampai mana? Dari sini, apa namanya yang lebih kecil ini? Apa namanya? Sampai yang kecil kan ada kecil nih, kuping nih, ya kan? Itu batasnya dari sini sampai sini. Itu batas muka. Jadi harus sempurna membasuh mukanya. Jangan cuma sekedar begini. Perhatikan, jangan cuma sekedar ngambil air wudhu, ya, ambil gini doang. Ya, nggak sah itu. Nggak sah, nggak sempurna wudhunya. Kalau misalkan cuma begini doang, tapi sempurnakan wudhunya. Ngambil air wudhu, ya, ambil air wudhu, terus begini. Ya, ini. Bangga. Chandra, bangga Chandra. Batasnya muka dari mana sampai mana kan? Apa itu? Hah? Tumbuhnya rambut sampai? Kalau lebarnya? Kuping mana? Sampai? Coba praktekin. Hah? Coba praktekin.
Ya. Ya, jangan asal kalau wudhu itu jangan asal ngambil air itu yang penting wudhu, yang penting basah, tapi gak sempurna. Ya, itu harus diingat ketika wudhu harus disempurnakan ketika membasuh mukanya. Ya, jangan sampai tidak disempurnakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan. Ini juga masih ada yang asal-asalan ketika wudhu. Ya, membasuh kedua tangannya itu asal-asalan, cuma sekedarnya aja. Ya, lengannya panjang, ya, lengan panjang harus digulung, cuma sampai sini doang, digulung. Airnya wudhunya cuma di sini. Ya, airnya wudhunya cuma sampai sini. Padahal diwajibkannya sampai mirfaq. Apa mirfaq? Siku. Ya, ketika wudhu nggak cuma begini doang. Ya, tapi sampai siku sini. Nah, awas. Nanti ketika wudhu, ya, diperhatikan tangannya. Ya, lengannya dibuka sampai sini, melebihi siku. Ya, melebihi siku ketika kita wudhu. Ya, sehingga kalau kita wudhu tangan itu sampai siku, sampai sini, jangan sampai sini doang. Ya, itu tangan. Ya, bersopan sebagai mengusap sebagian kepala. Ya, sebagian kepala. Fardunya cuma sebagian kepala. Kalau mau seluruh semua kepala dibasuh, ya dibasuh, itu tidak apa-apa. Berarti kita mendapatkan sunnah. Itu sunnah. Kalau fardunya cuma sebagian kepala. Tuh. Dan walaupun sunnah jangan terlalu banyak untuk menggunakan air. Ya, nanti kalau kita wudhu terlalu banyak menggunakan air, apa? Masuknya kemana? Kepada israf. Apa itu artinya israf? Mubazir, pemborosan dalam air. Ya, itu akhirnya makruh, bukan sunnah, tapi makruh. Ya. Terus tartib, yang terakhir adalah tartib, harus berurutan dari mulai niat dulu, terus membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Dan yang terakhir adalah tartib, berurutan. Nah, itu fardu wudhu. Nah, di sini dijelaskan yang tadi itu yang empat, ya, yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Itu dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruhusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendirikan salat maka faghsilu wujuhakum, maka kalian membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, bukan sampai pergelangan. Ya, bukan sampai
pergelangan doang, tapi sampai situ. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian, ya, sebagian kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai apa? Mata kaki. Sampai apa? Mata kaki. Ya, sampai mata kaki ya. Bukan sampai cuma sampai sini doang. Ya, tapi sampai mata kaki. Kalau bisa lebih sampai sini. Ya. Kalau bisa lebih. Jangan sampai kurang. Ya, sampai mata kaki, dan juga sering Ustaz lihat, ya, kalau kita tidak memperhatikan pada tumit kita ketika wudhu, ya, tidak memperhatikan kepada tumit ketika wudhu, asal aja ada air, kerak, cuma gini-gini doang, digoyang-goyang doang kakinya, tapi tidak diperhatikan kotorannya, atau ininya, tumitnya. Ya, harus diperhatikan ketika kita berwudhu. Ya. Itu fardunya. Wallahu a'lam.